Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati, sebagai tim pemerintah, saya setuju dengan mosi bahwa dewan ini lebih memilih dunia di mana teknologi nano ada. Saya meyakini bahwa keberadaan teknologi ini akan menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang lebih baik bagi anak sekaligus membantu orang tua menjalankan tanggung jawab mereka secara lebih efektif. Dalam pidato saya hari ini, saya akan membuktikan posisi saya melalui dua pembahasan utama, yaitu yang pertama adalah bahwa Lano mampu melindungi kepentingan terbaik anak selama masa pertumbuhan mereka. Yang kedua, bahwa Lano menciptakan hubungan pasangan yang bahwa Lano menciptakan hubungan pengasuhan yang lebih responsif dan berkualitas antara orang tua dan anak. Sebelum memasuki argumen saya ingin mengajak Dewan Juri untuk memahami dunia yang sedang kita perdebatkan hari ini. Lano bukanlah teknologi yang dipasang kepada orang dewasa, melainkan kepada individu sejak lahir dan akan berhenti secara otomatis ketika mereka berusia 18 tahun. Artinya, teknologi ini hanya beroperasi selama fase kehidupan ketika seseorang masih berada dalam tanggung jawab orang tua dan belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, keberadaan Lano juga tidak bersifat wajib. Orang tua tetap memiliki kebebasan untuk memilih apakah mereka akan menggunakannya atau tidak menggunakannya. Oleh karena itu, dunia yang kami dukung bukanlah dunia yang memaksa semua orang untuk berada di bawah pengawasan permanen melainkan dunia yang menyediakan alat tambahan bagi orang tua dalam menjalankan perannya. Dalam mosi ini terdapat 3 aktor utama, yaitu sebagai pihak yang menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan, yaitu anak. Selanjutnya adalah orang tua, yaitu tanggung jawab moral untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan anak mereka. Juga masyarakat yang akan menerima dampak dari kualitas generasi yang lahir dan dibesarkan dalam dunia ini. Penting untuk dipahami bahwa kepentingan utama yang harus diprioritaskan dalam mosi ini bukanlah kenyamanan orang tua, melainkan kepentingan terbaik bagi anak selama masa mereka masih bergantung pada pengasuhan. Mekanisme dunia kami juga sederhana. Orang tua yang memilih menggunakan Lano akan memiliki akses terhadap pikiran, perasaan, dan kondisi psikologis anak mereka selama masa pertumbuhan. Informasi tersebut memungkinkan orang tua memahami apa yang sedang dialami anak secara lebih akurat dibanding observasi biasa. Ketika anak mencapai usia 18 tahun, akses tersebut otomatis berakhir dan individu kembali memiliki akses penuh sebagai orang dewasa yang mandiri. Masuk ke dalam argumen saya yang pertama, yaitu saya meyakini bahwa Lano memberikan perlindungan yang jauh lebih besar terhadap anak selama masa pertumbuhan mereka. Alasan utamanya karena banyak ancaman yang dialami anak tidak selalu terlihat dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak dapat mengalami perundungan, tekanan sosial, manipulasi, kekerasan, depresi, bahkan keinginan untuk melakukan tindakan berbahaya tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Seringkali masalah tersebut baru disadari ketika kondisinya sudah sangat parah. Dalam dunia tanpa Lano, orang tua hanya dapat menebak-nebak kondisi psikologis anak melalui perubahan perilaku mereka, yang belum tentu itu akurat. Akibatnya banyak anak yang tidak memperoleh bantuan pada saat yang paling mereka butuhkan. Mengetahui ketika anak Sebaliknya, dalam dunia kami, orang tua dapat mengetahui ketika anak mereka mengalami
Oke, sorry. Sebaliknya, dalam dunia kami, orang tua dapat mengetahui ketika anak mereka mengalami ketakutan, tekanan, emosional, atau berada dalam lingkungan yang tidak ya, atau berada dalam lingkungan yang sangat membahayakan. Lawan mungkin akan mengatakan bahwa akses terhadap pikiran adalah merupakan bentuk pelanggaran privasi. Namun kita harus memahami bahwa anak bukanlah orang dewasa yang sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam aspek kehidupan, orang tua memang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama anak demi keselamatan mereka. Kita kita mengizinkan orang tua untuk menentukan pendidikan, layanan kesehatan, hingga lingkungan tempat anak tinggal. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Akses tersebut justru merupakan bentuk tanggung jawab pengasuhan yang lebih efektif. Dengan demikian, manfaat perlindungan yang diberikan Lano jauh lebih besar dibandingkan privasi yang sifatnya sementara. Masuk ke dalam argumen saya yang kedua, saya percaya bahwa Lano akan menciptakan hubungan pengasuhan yang lebih responsif dan berkualitas antara orang tua dan anak. Salah 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 satu masalah terbesar dalam hubungan keluarga saat ini adalah kesenjangan pemahaman. Banyak orang tua mencintai anak-anak mereka tetapi tidak benar-benar memahami apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan anak tersebut. Akibatnya muncul konflik kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Dalam dunia kami, orang tua tidak lagi harus mengandalkan asumsi ketika menghadapi anak mereka. Mereka dapat memahami ketakutan atau kecemasan anak, bahkan minat bakat maupun kebutuhan emosional anak secara akurat. Hal ini memungkinkan orang tua memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran. Misalnya ketika seorang anak mengalami kecemasan akademik yang tidak pernah ia ungkapkan, orang tua dapat memberikan bantuan sebelum kecemasan tersebut berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Dampak jangka panjangnya sangat besar. Anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih suportif karena kebutuhan mereka dipahami sejak dini. Kesalahan pengasuhan yang lahir akibat miskomunikasi juga berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, keberadaan Lano tidak hanya membantu orang tua menjalankan perannya, tetapi juga meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa MOSI ini bukan tentang menciptakan masyarakat yang hidup di bawah pengawasan tanpa batas. MOSI ini adalah tentang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melindungi dan memahami anak mereka secara lebih baik selama masa ketika anak masih bergantung pada pengasuhan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak serta menciptakan hubungan pengasuhan yang lebih responsif dan berkualitas. Maka saya meyakini bahwa dunia di mana teknologi Lano adalah dunia yang lebih baik untuk dipilih. Bangga menjadi proposisi.